Baiklah, kita akan bahas tentang konsep makan gratis yang sangat baik oleh pemerintah Indonesia. Namun tentu kita coba bandingkan ini dengan bangsa Jepang yang sudah memulainya sudah sejak lama ya. Sudah, karena waktu saya di Jepang tahun 1993, sudah berapa puluh tahun lalu, itu bangsa Jepang sudah memulai. Jadi sebenarnya konsep makan gratis ini apa sih tujuannya? Nah, mari kita lihat bangsa Jepang, tujuan yang dilakukan oleh bangsa Jepang ya. Jadi maksud dan tujuan pemberian sebenarnya bukan makan gratis, gizi. Saya lebih melihat gizi, pemberian gizi kepada anak usia sejak di kandungan, katakan saya sebut 0 sampai 5 tahun. Ini yang paling penting sebenarnya daripada pembentukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas ya, untuk kita didik lebih lanjut. Di Jepang itu dari sejak usia di kandungan anak-anak sudah diberi susu. Jadi saya ingat waktu anak saya, waktu istri saya mengandung di sana, itu di rumah kami diantar susu. Jadi masih di usia kandungan sudah diantar susu. Kenapa? Karena dari perut pun sudah dikasih gizi ya. Nah, selanjutnya pada saat melahirkan itu gratis, kemudian selama proses hamil sampai melahirkan itu pemeriksaan kontrol yang ketat dan itu harus dilakukan, itu terkait bayi yang ada di kandungan itu sudah dilakukan oleh pemerintah, gratis semuanya sampai pada lahir. Nah, pada saat dia mulai sekolah, ada mulai dari kali disebut di Hoikueng, di sana ada dari masih taman kanak-kanak atau playgroup, sampai 5 tahun anak-anak ini itu gizinya dikontrol ya. Jadi di usia SD dari playground atau taman kanak-kanak sampai SD itu dikontrol, itu kesehatannya semua gratis. Anak sakit itu periksa ke dokter gratis ya, dari 0 sampai 5 tahun. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya disitulah. Kemudian di sekolah itu makan gratis. Jadi makan setiap kita orang tua mendapat informasi menu 1 tahun. Di setiap menu itu sudah diberikan gizi, nilai gizinya berapa, nilai gizi daripada setiap hari anak-anak itu makan di sekolah itu ada. Jadi dari 0,5 sampai 5 tahun ini kenapa dikontrol gizinya? Ya karena apa? Pembentukan otak anak itu sangat banyak menentukan di usia ini gitu. Jadi kalau kita sampai SMP, SMA, nah sebenarnya tidak terlalu penting, kecuali mungkin anak di SMP, SMA ini masih ada orang tua yang tidak mampu dan itu mungkin perlu dilihat. Tapi yang paling penting itu sebenarnya di usia 0 sampai 5 tahun itu dikontrol, kesehatan gratis semua. Di Jepang itu di sekolah 1 tahun makanannya sudah dikasih ke orang tua. Jadi kita tahu anak-anak makan apa di sekolah, gizinya berapa, bahkan sampai berat badan pun dikontrol gitu. Kita mendapat laporan gitu bahwa berat badan anak bapak itu sudah lebih, itu harus dikurangi. Nah, itu harus dijaga karena apa? Mereka dengan gizi yang diberikan di sekolah, mereka jamin itu tidak, berat badan anak tidak akan naik melebihi berat badan yang normal gitu ya. Berarti orang tua yang memberi makan berlebihan, nah, sehingga harus dikontrol. Jadi orang tua ditegur kalau berat badan naik ya. Nah ini satu kontrol yang sangat ketat dari usia 0 sampai 5 tahun. Jadi gizi di sini yang sangat penting bagi anak-anak. Jadi saya pikir konsep makan gratis ini sebenarnya tujuannya untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, di mana kalau di Jepang kita lihat itu di 0 sampai 5 tahun ya itu. Nah, kita sebenarnya Indonesia juga sebenarnya hanya cukup sampai situ, sehingga pemerintah lebih bisa efisiensi dalam pengeluaran keuangan. Tidak usah sampai SMP SMA ya. Sebenarnya sampai di situ aja, di 0 sampai 5 tahun itu diberi perhatian yang sangat khusus ya. Dikontrol kesehatannya, kalau ada sakit gratis ya. Nah, kemudian kalau di sekolah gizinya sudah ditentukan 1 tahun ya. Apa-apa yang mau dimakan sudah tahu, tidak ada yang salah, dikontrol oleh ahli gizi. Setiap daerah, setiap sekolah mempunyai ahli gizi yang mengontrol makanannya. Ini sebenarnya yang maksud dan tujuan daripada makan gratis. Jadi sebenarnya kalau kita lihat konsep Jepang, mereka adalah lebih pembentukan
kualitas sumber daya manusia, ya, termasuk salah satu adalah otak, di mana usia kandungan dari 0, saya sebut 0 sampai 5 tahun inilah usia kritis pembentukan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi mungkin ini saran kami kepada pemerintah, ya di sebenarnya untuk efisiensi tidak harus sampai SMA, SMP, SMA, cukup sampai SD saja. Nah, itu, tapi kesehatannya gratis, makannya gratis, kemudian gizinya dikontrol, terutama gizi yang dikontrol, ya. Itu nilai gizi harus ditulis, dicantumkan berapa nilai gizinya setiap hari yang dia makan, sehingga di rumah orang tua bisa tinggal menambah. Kan gizi kan tidak harus yang makanan-makanan yang mahal, yang makanan-makanan yang murah. Kita Indonesia kan kaya akan makanan-makanan yang tidak harus mahal, ada di sekitar, di lingkungan, dan itu bisa kita dapatkan, sehingga pemerintah boleh lebih efisien dalam pengeluaran anggaran. Nah, ini konsep makan gratis atau saya pembentukan SDM dengan pemberian gizi. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan di sini sebenarnya kalau menurut saya bukan hanya sekedar melihat pada makan gratisnya. Nah, itu jangan lihat seperti itu. Jadi maksud dan tujuan daripada itu kita mendapatkan sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas. Nah, itu proses 0 sampai 5 tahun ini, pembentukan otak, kontrol kesehatan itu sangat-sangat penting, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.